Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan tadi kita jadi khotib di Masjid Al-Jihad Jalan Kurnia Hasan. Penyampaian kebenaran di setiap sholat Jumat lewat mimbar khutbah adalah kewajiban bagi setiap orang yang memang bertugas untuk itu. Saudara-saudara para sahabat, tadi kita membahas soal kepemimpinan. Karena baru saja kita umat muslim merayakan maulid, memeriahkan maulid ya. Lalu masuk hari pahlawan sebagai bangsa Indonesia. Pahlawan itu adalah manusia-manusia pilihan yang rela mengorbankan jiwanya untuk mempertahankan keberadaan negeri ini beserta penduduknya, ya termasuk nenek moyang kita lah, hingga kita bisa bernapas lega. Oleh karena itu ucapan terima kasih kepada para pahlawan itu nggak bisa henti cuma pada saat 10 November dilaksanakan. Bicara soal pemimpin berarti kita bicara soal keberadaan kita sebagai laki-laki. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, kata Allah. Artinya bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sebagai pemimpin lebih internal kepada rumah tangga, apa sih target yang akan dicapai oleh seorang suami sebagai pemimpin bagi wanita dalam suatu rumah tangga? Sebenarnya penyebabnya atau tujuannya adalah rumah tangga, sakinah, mawaddah, dan warohmah. Setiap orang yang berumah tangga pasti mengidam-idamkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, karena kesempurnaan itu ada di situ. Kebahagiaan, kenyamanan dalam berumah tangga ada di samawa itu. Untuk menuju ke samawa tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan para sahabat semuanya. Di situ ada upaya-upaya dan proses yang harus dihadapi dengan usaha-usaha positif. Yang pertama, seorang pemimpin rumah tangga harus dengan sabar tetap mengarahkan istrinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu sebagai pengakuan sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Kenapa sholat 5 waktu? Kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hanya sholat yang dapat mencegah seseorang melakukan tindakan keji dan mungkar, para sahabatku sekalian. Jadi insya Allah ketika seorang suami selalu menekankan istrinya untuk sholat 5 waktu, dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kedua, dalam surat An-Nur Allah memerintahkan untuk para wanita menutup auratnya, kecuali yang biasa nampak. Ini juga sama kerasnya perintah Allah untuk kita mendirikan sholat. Karena sholat itu komitmen, baik sebagai tiang agama, sebagai pengakuan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Sholat itu juga dapat mencegah orang melakukan tindakan keji. Dan setiap sholat kita berkomitmen kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, tidak akan kuserahkan salat hidup dan matiku kecuali kepadamu. Itu komitmen. Nah, hingga untuk pencapaian itu
setelah istri, lalu ke anak. Secara internal anak harus ditekankan bagaimana cara memahami berhablum minallah, berhubungan kepada Allah setiap saat, dan berhablum minan nas di kehidupan sosial. Bagaimana berhubungan kepada sesama manusia. Allah memberikan ruang dan waktu cukup banyak untuk kita berkomunikasi dengannya. Bukan cuma di 5 waktu. Ada sholat duha, sholat lail, tahajud dan sebagainya. Tinggal kita ajak lagi. Nah, tentu untuk pencapaian target yang dimaksud tadi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Karena kita itu sebelum bicara menekankan kepada keluarga, sebagai pemimpin harus tampil memberikan tauladan yang baik, memberikan contoh yang baik. Paling tidak kita mengurangi bicara dan memperbanyak bertindak dalam melakukan hal-hal yang positif di tengah-tengah keberadaan kita sebagai kepala rumah tangga. Kenapa kita harus menjadi tauladan yang baik? Agar apa yang kita sampaikan dalam bentuk positifnya itu tidaklah hambar di mata anak dan istri kita atau keluarga yang lainnya. Karena kita sudah mencontohkannya. Bila mana pada saat azan misalnya, kita menekankan anak istri untuk sholat sementara kita masih duduk-duduk nonton TV dan merokok di ruang tamu. Jadi apa yang disampaikan itu adalah hambar bisa keluar, masuk telinga kiri, keluar di telinga kanan. Para sahabatku sekalian. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mengintrospeksi diri kita. Menyarankan kepada keluarga kita semua, saling mengingatkan untuk selalu berpikir positif dan tidak seuzon kepada sesama. Karena memang kehidupan sudah seperti itu, dan manusia ladangnya kekeliruan, ladangnya kehilapan, ladangnya kesalahan. Karena memang itulah manusia. Tidak bisa kita tidak meresponi secara positif kehidupan ini. Karena manusia itu ada ego, ada nafsu. Hingga harus saling berpikir untuk tetap berpikir positif agar semua terjalani dengan baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Itu penyampaian khotbah singkat tadi. Saya Mulyadi Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.